Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Panzo di lanjutan chapter BTTH, berita tentang dokter peri kecil. Xiaoyan tidak berhenti lama. Setelah meninggalkan Burning Flame Palace, sebaliknya dia bergegas ke arah kota Tianhuai kelasnya. Setelah semua di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini benar-benar tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli yang memiliki banyak jenis nyala api yang kekuatan yang bisa dilepaskan pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas lain. Untungnya, Xiaoyan termasuk kategori kedua, menjadi pemilik Grand Lotus Core Flame Falling Heart. Letusan simultan dari 3 jenis flame surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang mengerikan. Xiaoyan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepasnya, sepertinya dia akan benar-benar dapat bertarung dengan bahkan setan tua di kelas Feitian dan Wu Chen. Namun, energi yang diciptakan setiap kali Skipper Tri Misterius Chang'e meletus sangat liar dan penuh kekerasan. Ini bahkan lebih ketika ketiga perubahan digunakan. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kejam ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, itu mungkin akan menjadi sedikit sulit bagiku untuk bertahan. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di wajah Xiaoyan. Skipper Tri Misterius Chang'e yang mengandalkan 3 jenis Heavenly Flame sebagai pondasi adalah sesuatu yang tidak pernah ada, bahkan di Burning Flame Palace yang pernah diraih. Setelah semua, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis flame surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis flame surgawi dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode ki yang misterius seperti flame mantra? Sepertinya, bahkan jika aku benar-benar menguasai versi lengkap dari perubahan misterius Skipper Tree, aku tidak boleh menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuhku. Xiaoyan dengan lembut menghela napas, semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar, namun demikian ini sangat memiliki kartu truf yang lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, Skipper Tri Misterius Chang'e akan sangat mengejutkan semua orang. Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya kembali. Ketika dia memikirkan ini, matanya melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan. Aku bertanya-tanya, bagaimana pengumpulan informasi Liu Qing berjalan dalam kaitannya dengan dokter peri kecil. Tubuh racunnya yang menyedihkan memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh beracun semacam ini tidak begitu bagus. Semoga tidak ada yang salah. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatan berubah menjadi sinar cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiaoyan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan. Itu 10 menit kemudian ketika Xiaoyan tiba di luar puri klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, setelah muncul beberapa penjaga di luar pintu klan Liu, buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan cara yang sangat hormat, "Apakah kamu Tuan Yan Xiao?" Adegan ini menyebabkan Xiaoyan menjadi terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa itu sangat ini ada kegemparan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa itu klan Liu memiliki seseorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiaoyan merasakan sedikit kejutan di dalam hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata para penjaga itu menjadi lebih padat ketika mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing, sementara dia secara pribadi memimpin Xiaoyan ke kediaman. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiaoyan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Baik saja, namun baru-baru ini klan Liu aku menjadi jauh lebih hidup karena kamu. Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Saat ini banyak praksi yang menyadari bahwa itu klan Liu aku memiliki seorang alkemis tingkat 7. Oleh karena itu,
Mereka datang dengan tujuan memperbaiki hubungan dan mencoba menjalin hubungan dengan kamu. Seseorang Grandmaster Alkemis muda. Seorang alkemis benar-benar pekerjaan paling populer. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan percakapan ke topik utama. Apakah kamu memiliki berita tentang masalah yang aku sampaikan kepada kamu terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiaoyan dan yang lainnya ke pavilion batu. Perhatian Xiaoyan sedikit menguat ketika dia mendengar ini. Itu Zinlan yang telah kamu sebutkan harus menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Zinlan, Liu Qing berkata. Xiaoyan bergumam, jarinya mengetuk dengan lembut ke meja batu saat dia berkata, apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat, paling tidak itu jauh daripada yang bisa dibandingkan dengan klan Liu aku. Tentu saja, bisa masuk ke kursi tetua dari Pil Tower bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh praksi biasa. Liu Qing berkata, wilayah Pil dipenuhi dengan semua jenis orang. Bahkan paksi kuat di benua itu memiliki cabang di tempat itu. Namun secara keseluruhan ada 5 klan besar yang berkait dengan menara Pil. Namun klan Lie saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu mereka bahkan kehilangan kursi elder di Tower Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Sebagai pengakuan, tidak heran klan Ye akan mengirim Zinlan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Apa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi Pil Tower Elder? Xiaoyan bertanya. Karena dia berjanji untuk membantu Zinlan, dia tentu perlu lebih memperhatikan aspek ini. Mengingkari janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Terkait dengan dokter perkecil ini, karena dia memiliki tubuh beracun yang legendaris. Konstitusi aneh seperti tubuh racun yang namanya menyebabkan orang merasa takut telah muncul di daratan tengah sebelumnya. Tanpa kecuali mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya semua orang berpikir bahwa itu konstitusi racun semacam ini sudah dimusnahkan. Di mana dia sekarang? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang buruk Little Fairy Doctor dan konstitusi racunnya. Tapi Xiaoyan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Terlebih lagi, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun. Ini terlepas dari bahaya macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiaoyan sebagai teman baik yang dia bisa percaya tanpa cadangan di dalam hatinya. Xiaoyan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit dan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan pasti akan mengintervensi sekarang bahwa itu sesuatu telah terjadi padanya. Liu Qing mengerti. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Ice River Valley beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk, ekspresinya juga secara bertahap menjadi suram. Itu tidak terduga bahwa hal seperti ini terjadi selama periode waktu yang mereka terpisah. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika terjadi sesuatu pada dokter peri kecil, dia akan mendapat lembah sungai es ini untuk membayar harga dengan darah.